Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, atas nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Aulia Putri Utami sebagai dosen pembimbing sistem ekonomi saat ini, eh, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan eh, untuk dapat menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, kami akan mempresentasikan tentang perkembangan pembangunan Kota Bekasi dan Kota Banjar pada masa desentralisasi. Eh, Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri yakni Galmu Bermintang, yang kedua ada Inaya Rifa Ramadini, ketiga ada Marsya Trisahrani, yang keempat ada Mutiara Ramadona, dan yang terakhir ada Siti Sulia Febrianti. Next slide. Baik, selanjutnya untuk pembaca materi yang pertama akan saya bacakan sendiri. Eh, Kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada dalam anggota yang terkait dengan Megapolitan Jabodetabek dan dijadikan kota akbar keempat di Indonesia. Masa ini Kota Bekasi berkembang dijadikan tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Secara geografis, Kota Bekasi berada pada ketinggian 19 meter di atas permukaan laut. Kota ini terletak di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Jakarta Timur di barat. Kabupaten Bekasi di utara dan timur, Kabupaten Bogor di selatan, serta Kota Depok di sebelah barat daya. Dari total lapang wilayahnya, lebih dari 50% sudah dijadikan daerah efektif perkotaan dengan 90% daerah perumahan, 4% daerah industri, 3% daerah perdagangan, dan sisanya untuk konstruksi yang lain. Baik, situasi pembangunan Kota Bekasi saat ini. Dalam menjalankan desentralisasi di Kota Bekasi, pemerintah daerah telah melakukan beberapa kebijakan peningkatan kualitas layanan publik. Pengembangan di antaranya adalah pengembangan infrastruktur, seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, dan jaringan listrik. Pengembangan sektor ekonomi, seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kondisi geografis Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan strategis nasional, yakni kawasan perkotaan Jabodetabek. Kota Bekasi juga merupakan pusat kegiatan nasional atau yang biasa disebut PKN, yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Ini berarti infrastruktur yang dimiliki Kota Bekasi sangat memadai untuk menjalankan peningkatan pembangunan daerah. Pada tahun 2017, Indeks Pertumbuhan Manusia Kota Bekasi telah berhasil mencapai angka 30 sampai 80%. Capaian ini menempatkan Kota Bekasi pada status pembangunan manusia yang sangat tinggi. Status ini merupakan babak baru dalam pembangunan kualitas manusia di Kota Bekasi. Ini menunjukkan sumber daya manusia Kota Bekasi mengalami ketersiapan dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi. Next slide. Baik, peran pemerintah dalam pembangunan Kota Bekasi. Yang pertama ada peran pemerintah sebagai simulator. Dalam hal ini, di Kota Bekasi mengadakan usaha untuk membantu perbaikan ekonomi di Kota Bekasi. Program pelatihan kerja mencakup pelatihan keterampilan administrasi perkantoran,
pengelasan, serta perbaikan komponen kendaraan seperti listrik industri, pendingin ruangan, dan otomotif. Pemerintah Bekasi juga mengembangkan kreativitas masyarakat untuk mencoba meningkatkan ekonomi. Salah satunya adalah dengan pengolahan batik, di mana batiknya memiliki warna cerah seperti hijau, kuning, oranye, dan biru. Sebagian besar batik yang dibuat adalah batik tulis. Motif batik Bekasi dirancang sesuai dengan budaya asli mereka yang berasal dari suku Betawi. Peran kedua yakni pemerintah sebagai fasilitator. Peran pemerintah Bekasi sebagai fasilitator adalah menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan modal, melakukan penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, dan peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis dapat dikatakan cukup baik dengan persentase rata-rata yakni 52,69%. Next slide. Baik, untuk membaca materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Tiara Ramadona. Ada Saudari Tiara Ramadona, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya ada faktor yang mendukung pembangunan Kota Bekasi. Yang pertama, faktor produksi. Dalam hal ini, tenaga kerja dan pendapatan mempengaruhi mobilitas faktor produksi. Produktivitas masyarakat di kota ini meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diindikasikan menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020. Produk domestik regional bruto Kota Bekasi mencapai sebesar 264,64 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,64% dibanding tahun sebelumnya. PDRB per kapita Kota Bekasi pada tahun yang sama mencapai sebesar 96,72 juta dengan UMK yang selalu mengalami kenaikan yang bisa dikatakan cukup signifikan dan memuaskan, yakni kisaran 5.158.248. Yang pertama ada faktor demografis. Yang pertama pendidikan. Tingkat partisipasi sekolah usia 7-18 tahun sebesar 99,58% dan tingkat buta huruf pada usia 15 sampai 24 tahun sebesar 0,24% yang rendah, menunjukkan bahwa pendidikan di Kota Bekasi relatif baik. Yang kedua ada kesehatan. Secara umum, tingkat kesehatan di Kota Bekasi relatif baik dengan angka kematian ibu dan bayi yang tergolong rendah, serta cakupan imunisasi yang tinggi. Program-program ini meliputi pemberian vaksinasi, peningkatan kualitas air minum, peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, melanjutkan materi yang tadi, ada tingkat pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan di Kota Bekasi dari tahun 278.200 jiwa menjadi 3.558.100 dapat menjadi sebuah tantangan dalam pembangunan dan pengelolaan kota, namun pemerintahan Kota Bekasi telah berupaya untuk mengatasi tantangan ini dengan berbagai program dan kebijakan seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas layanan publik, dan perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam Kota Bekasi. Bekasi ialah daerah industri. Jumlah industri menengah besar di Kota Bekasi pada tahun 2015 ada sebanyak 152 perusahaan sebar. Jumlah industri menengah sebanyak ini mampu menyerap tenaga kerja 194 orang. Industri makanan merupakan jenis industri terbanyak di Kota Bekasi, yakni 18 perusahaan, dengan bahan pokok yang diambil dari daerah sekitaran Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, perwujudan pembangunan Kota Bekasi.
Dari segi pembangunan infrastruktur, yang pertama pembangunan jalan layang dan jalan tol baru. Dalam upaya menertibkan arus kendaraan, beberapa pembangunan jalan dilakukan, termasuk membangun moda transportasi modern sebagai alternatif mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Salah satu jalan layang yang mendapat perhatian pemerintahan adalah Jalan Agus Salim. Dengan membangun jalan layang, arus lintas kendaraan dari utara menuju selatan atau pusat kota bisa menggunakan akses yang sudah dibangun ini. Yang kedua, pembangunan rumah layak huni Rutilahu pada 12 kecamatan. Kendala ketersediaan rumah layak huni juga diprioritaskan pemerintahan Kota Bekasi. Di beberapa kecamatan masih terdapat rumah-rumah tidak layak huni. Pemerintah Kota Bekasi menargetkan pembangunan rumah layak huni masyarakat di 12 kecamatan. Tujuannya untuk membantu masyarakat miskin memiliki rumah yang layak dan mendukung kesehatan lingkungan. Yang tiga, pembangunan RSUD Kota Bekasi. Meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu program strategis pemerintah Kota Bekasi. Ketersediaan sarana prasarana rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ditandai dengan peningkatan jumlah ruang-ruang rumah sakit di RSUD Kota Bekasi. Selain pembangunan rumah sakit umum daerah, khusus bagi masyarakat kurang Kota Bekasi juga meningkatkan jumlah kapasitas tempat tidur RSUD Kota Bekasi, penyediaan tempat tidur bagi masyarakat. Next. Selanjutnya dari pembangunan sumber daya manusia, sejumlah program inovasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia diantaranya pembukaan kesempatan magang bagi para angkatan kerja di sejumlah industri besar. Program ini mulai digulirkan di triwulan akhir tahun ini dan rencananya bakal ditingkatkan tahun depan. Kemudian pemberian insentif bagi imam masjid berkualitas. Selain diberi tunjangan, para imam ini akan ditugaskan memimpin salat di berbagai waktu di masjid-masjid di Kabupaten Bekasi. Pemkab Bekasi memastikan program unggulan lain tetap terlaksana seperti pembiayaan iuran JKNS KIS bagi warga tidak mampu. Pembiayaan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemkab Bekasi merealisasikan universal coverage health. Kemudian juga ada peningkatan pendapatan untuk guru honorer untuk ke depan. Dari total 6,5 triliun, alokasi sektor pendidikan masih cukup signifikan. Bidang pendidikan mendapat porsi anggaran hingga 1,6 triliun untuk gaji dan tunjangan tenaga pendidik, hingga pengadaan kursi dan meja belajar. Alokasi sektor pendidikan ini menyentuh hingga 29%, jauh di atas batas dasar alokasi pendidikan 20% yang diatur pemerintah pusat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Mutiara. Membaca materi selanjutnya, saya persilakan kepada Inaya Rifa. Waktu dan layar saya persilakan. Selanjutnya itu pembangunan sektor usaha. Yang pertama, strategi pembangunan. Kemampuan finansial melalui perkuatan modal merupakan salah satu strategi di skop Prindakpar Kota Bekasi dalam memberdayakan UKM. Selanjutnya, menurut Syafruddin, salah satu strategi pemberdayaan industri kecil adalah peningkatan kemampuan finansial yang menyatakan bahwa berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi usahawan kecil akhir-akhir ini menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen pemerintah. Upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pembangunan usaha kecil melalui pemberian modal sementara. Dalam memberikan modal sementara, Diskop Prindakpar Kota Bekasi telah memfasilitasi industri bersumber dari APBD yang ada di Kota Bekasi untuk mendapatkan modal sementara. Modal sementara yang dipinjamkan kepada para pelaku UKM tentunya wajib dikembalikan karena uang yang masuk akan berjalan terus untuk para pelaku UKM yang lainnya. Lalu, yang kedua itu pengembangan pemasaran. Salah satu strategi Diskop Prindakpar Kota Bekasi dalam pemberdayaan UMKM adalah dengan cara mengembangkan dan meningkatkan akses pemasaran. Salah satunya dengan cara meningkatkan akses UMKM kepada pasar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Syafruddin pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa pengembangan pemasaran salah satunya dengan cara meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar. Caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi yang berkaitan dengan pola subkontrak yang lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri secara vertikal. Diskop Prindakpar telah memfasilitasi pengusaha industri yang ada di Bekasi dengan membantu para pelaku UKM dengan cara memberikan bantuan informasi pasar, memberikan bantuan promosi, membantu para pengusaha dengan cara menjalin kerjasama dengan para pemilik supermarket dan toko oleh-oleh khas Bekasi, sehingga hasil dapat
sehingga hasil dapat masuk ke dalamnya serta mengikut sertakan hasil-hasil produksi ke dalam suatu pemeran baik pameran lokal, regional, maupun nasional. Selanjutnya itu Kota Banjar. Banjar merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Banjar berlokasi di perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Cilacap, sehingga kota ini sering disebut sebagai gerbangnya Jawa Barat. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Banjar sebanyak 205.579 jiwa dengan kepadatan 1.811 jiwa per kilometer kuadrat. Kota ini masih tergolong muda dan merupakan daerah otonom dari pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Kota Banjar diresmikan pada tanggal 21 Februari 2003 berdasarkan UU nomor 27 tahun 2002. Kota Banjar merupakan daerah dataran dengan luas wilayah mencapai 131,97 km² dan berada pada ketinggian antara 20 sampai 500 meter di atas permukaan laut, serta beriklim tropis. Sebagian besar wilayah Kota Banjar berada pada ketinggian kurang dari 100 mdpl, yaitu mencapai 87,10%, dan sisanya sebesar 12,90% berada di ketinggian 100 sampai 500 mdpl. Peran pemerintah dalam pembangunan Kota Banjar. Yang pertama itu peran sebagai simulator. Pada peran ini, pemerintah membuat sebuah program yang dikenal dengan nama Sistem Layanan dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau SLRT. Program ini pertama kali dibentuk di Kota Banjar pada tanggal 18 Oktober tahun 2019. Tujuannya adalah untuk membantu keluarga miskin agar dapat terhubung dengan sistem sumber yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sistem sumber yang dimaksud adalah seperti lembaga pemerintah pemberi pelayanan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kependudukan, serta sistem sumber daya lainnya. Besar harapan wali kota jika pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah, kabupaten, atau kota tahun 2022 sebagai fasilitator sistem layanan dan rujukan terpadu atau SLRT, ini dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan fasilitator SLRT di Kota Banjar sehingga akses masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan dasar mereka dapat terlaksana dengan baik dan dapat menjadikan Kota Banjar menuju ke keadaan yang lebih sejahtera. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Naya Ramadini. Membaca materi selanjutnya, saya persilakan kepada Siti Sulia Febrianti. Pada Siti Sulia, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Inaya tadi tentang peran pemerintah dalam pembangunan Kota Banjar. Yaitu ada fasilitator. Pemerintah di Kota Banjar mengadakan usaha untuk membantu perbaikan ekonomi di Kota Banjar. Program pelatihan kerja mencakup pelatihan menjahit, pelatihan tata rias kecantikan, pelatihan pengolahan hasil pertanian, serta pelatihan barista. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para pencari kerja melalui pelatihan keterampilan. Berikutnya ada faktor yang mendukung pembangunan Kota Banjar. Yang pertama ada faktor produksi. Produktivitas padi dan palawija di Kota Banjar banyak mengalami peningkatan. Rata-rata produksi padi Kota Banjar selama 5 tahun terakhir mencapai sebanyak 37.000 ton, dengan produktivitas sebesar 6,1 ton per hektar. Jika diasumsikan produksi padi tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Banjar sendiri saja, maka dapat menjamin kebutuhan produk sekitar 0,6 kg padi kurang lebih serta dengan 0,3 kg beras per kapita per hari, jumlah yang lebih dari cukup. Hal ini semakin membuktikan bahwa ketahanan pangan Kota Banjar relatif kuat dan mampu berdiri dari kekuatan pangan sendiri. Bahkan sisanya masih bisa diekspor ke daerah lainnya. Yang kedua ada faktor demografis. Yang ada pendidikan. Pada tahun 2017 di Kota Banjar terdapat 49.898 jiwa yang tidak memiliki ijazah SD. Sedangkan jumlah penduduk yang memiliki ijazah SD sebanyak 69.282 jiwa. Jumlah penduduk yang memiliki ijazah SLTP sebanyak 35.893 jiwa. Dan banyak penduduk yang memiliki ijazah
SLTA sebanyak 36.961 jiwa. Untuk penduduk yang memiliki ijazah D1 atau D2 sebanyak 900 jiwa. Dan yang memiliki ijazah D3 sebanyak 1.847 jiwa. Untuk penduduk yang telah lulus universitas atau sebanyak 600.000 jiwa. Dan yang telah memiliki ijazah S2 sebanyak 387 jiwa. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kualitas pendidikan di Kota Banjar. Yang kedua ada kesehatan. Beberapa indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan pada suatu daerah adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi, umur harapan hidup, dan status gizi. Jumlah kematian ibu tahun 2016 berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang ibu hamil usia 35 tahun dan 1 orang ibu usia 20-34 dalam masa persalinan dan 1 orang ibu pada masa nifas yang berusia 20-34. Jumlah kematian ibu jika dibandingkan antara tahun 2016 dengan 2016 mengalami penurunan sebanyak 1 kasus kematian. Sedangkan untuk kelahiran hidup tahun 2016 sebesar 3.247 kelahiran hidup. Lebih rendah dari tahun 2016 sebesar 3.309 kelahiran hidup. Jika dilihat dari jumlah kematian ibu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016, terdapat pergerakan yang fluktuatif dan konsisten. Pada tahun 2007 dan 2008 berjumlah 3 kasus, kemudian di tahun 2009 dan 2010 turun ke angka 2 kasus, dan pada tahun 2011 jumlah kematian meningkat 100% sampai mencapai angka 4 kasus. Dan di 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 2012 dan 2013, turun menjadi 3 kasus. Pada tahun 2014 dan 2015 naik lagi menjadi 4 kasus, dan pada tahun 2016 turun lagi 1 kasus menjadi 3. Jumlah kematian bayi pada tahun 2016 sebanyak 46 kasus terbagi menjadi kematian neonatus usia 0-29 hari dan kematian bayi usia 29 hari sampai 11 bulan. Kematian bayi terbanyak pada masa neonatal dengan 34 kasus, yaitu 73,91%, dan kematian pada usia 1-11 bulan sebanyak 12 kasus atau 26,09%. Sedangkan jumlah kematian anak balita sebanyak 17 kasus, dan total kematian bayi dan balita sebanyak 63 kasus. Angka kesakitan dan dikelompokkan berdasarkan penyakit menular, penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi serta penyakit tidak menular. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kota Banjar berdasarkan hasil konsolidasi dan pembersihan pusat dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjar tercatat sebanyak 220.134 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 118 jiwa dan perempuan sebanyak 133.000 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk LPP Kota Banjar tahun 2017 sebesar 0,5% dengan kepadat penduduk sebesar 1.529.071 jiwa per kilometer. Perubahan penduduk Kota Banjar secara alami dipengaruhi oleh angka kelahiran dan perpindahan penduduk atau migrasi. Selanjutnya ada pengelolaan SDA dan SDM Kota Banjar. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, laju pertumbuhan produktivitas sektor pertanian Kota Banjar relatif sangat baik, yaitu rata-rata mencapai lebih dari 4% setiap tahunnya, dan merupakan kontributor utama kedua yang menjadi sumber laju pertumbuhan ekonomi. Kota Banjar setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran, LPE Kota Banjar periode 2006 sampai 2010 bergerak positif, yaitu dari 4,71% di tahun 2006 tumbuh menjadi 4,93% di tahun 2007 dan sedikit mengalami perlambatan karena faktor eksternal di tahun 2008, yaitu hanya mencapai sebesar 4,82%. Namun
Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Kota Banjar melejit mencapai 5,13% dan terus bergerak naik sebesar 5,28% di tahun 2010. Kemajuan ekonomi Kota Banjar tahun 2010 semakin naik semenjak mulai beroperasinya jasa hiburan masyarakat Banjar, Waterpark, BWP di kawasan Parung Laseng yang memberikan efek domino dengan turut memberikan andil meningkatkan usaha-usaha lain seperti unit usaha perdagangan, restoran baru, dan jasa lainnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Siti Sulia. Membaca materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Marsya. Kepada Saudari Marsya, waktu dan layar saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perwujudan pembangunan Kota Banjar, di mana di sini ada 3 aspek. Yang pertama itu pembangunan infrastruktur yang dapat dicapai melalui 2 cara. Yang pertama yaitu program bedah rumah. Program ini adalah bentuk kolaborasi nyata Jabar Bergerak Kota Banjar, TNI bersama Basnas Provinsi Jawa Barat. Program ini merupakan program kedua yang dimana pada tahun sebelumnya Jabar Bergerak Kota Banjar telah menyelesaikan pembangunan bedah rumah yang berada di Desa Neglasari yang diresmikan secara langsung oleh pendiri Jabar Bergerak. Yang kedua itu adalah pembangunan Pasar Caplek. Adapun visi dan misi pengembangan ekonomi dari pengembangan Pasar Caplek, visinya yakni kehidupan yang sejahtera bagi anggota kelompok usaha yang ditopang penghidupan berkelanjutan, tersedianya tempat produksi dan sarana pemasaran yang memadai. Sedangkan misinya menjadikan pasar tradisional yang akan memberikan kontribusi secara finansial terhadap penduduk lokal, sinkronisasi sarana pemasaran. Yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Kementerian terus tingkatkan kesejahteraan SDM, pertanian, dan kedaulatan pangan melalui temu teknis penyuluh, petani, dan santri milenial. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan Kota Banjar sebagai kota agropolitan. Beberapa di antaranya adalah pembelajaran efektif tentang pertanian, dukungan sarana dan prasarana terkait, pembangunan saluran irigasi, pengendalian hama dan penyakitan tanaman, serta pengelolaan pertanian ramah lingkungan. Yang ketiga adalah pembangunan sektor usaha. Dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dalam pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar terdapat 2 indikator, yakni adanya sosialisasi terkait pengembangan UMKM dan adanya pengoptimalan peluang bisnis UMKM melalui pengiklanan. Pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun ke belakang sangat berdampak pada berbagai sektor seperti pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan industri lainnya. Banyak pelaku usaha yang tidak mampu bertahan hidup karena mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi. Fenomena tersebut mendorong pelaku usaha lebih optimis dan juga kreatif untuk bangkit menghadapi tantangan. Ada banyak cara yang dilakukan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah pengembangan wisata kuliner dan menyesuaikan perkembangan di era digital yang dikembangkan melalui Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dari media sosial tersebut juga masyarakat bisa langsung melakukan transaksi yang dimana bisa mempermudah konsumen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Marsya. Telah sampai di ujung waktu video presentasi kelompok kami kali ini. Sebelum mengakhiri videonya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Kesimpulan dari perkembangan pembangunan Kota Bekasi dan Kota Banjar. Bekasi dan Kota Banjar telah mengalami pembangunan yang cukup signifikan pada masa perbaikan pembangunan daerah setelah masa sentralisasi berlalu, atau yang bisa disebut dengan masa desentralisasi. Namun, kedua kota ini juga masih sedang berhadapan dengan beberapa tantangan yang menghambat beberapa proses pembangunan yang sedang dilakukan. Di antaranya adalah masih adanya beberapa infrastruktur yang perlu diperbaiki dan kurangnya aksesibilitas, serta masih terjadinya penggelapan dana anggaran yang seharusnya digunakan untuk menjalani pembangunan tersebut. Dengan adanya beberapa tantangan tersebut, diharapkan bahwa kedua kota ini masih tetap memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang
dalam berbagai sektor yang ada. Pemerintah dapat terus berperan dalam membantu daerahnya untuk terus berkembang dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Dengan adanya upaya dan bantuan dari pemerintah dalam mengatasi tantangan yang ada, maka perkembangan pembangunan daerah Kota Bekasi dan Kota Banjar diharapkan dapat terus terlaksanakan dengan baik dan terus berkembang hingga menjadi kota perekonomian yang maju dan dapat mensejahterakan rakyat yang ada di dalamnya. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari presentasi kelompok kami kali ini. Sebelum saya akhiri, bagi teman-teman yang nantinya menyaksikan video ini yang ingin bertanya tentang materi yang telah kami sampaikan, boleh menulis pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.